Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feptis Septilione, NPM 2101021003. Saya akan menjelaskan tentang dimensi Islam. Dimensi Islam. Yang pertama, akidah. Pengertian akidah. Akidah menurut bahasa berarti keyakinan. Menurut istilah, akidah adalah kebenaran yang dapat diterima secara umum oleh manusia berdasarkan akal, wahyu dan fitrah oleh manusia di dalam hati, serta diyakini dan keberadaannya secara pasti dan segala sesuatu dengan kebenaran itu. Sumber akidah adalah Al-Quran dan Sunnah. Kedudukan akidah. Akidah merupakan akar bagi setiap perbuatan manusia. Apabila akar pohon perbuatan manusia itu kokoh, maka pohon perbuatan manusia itu akan berbuah dan tahan dari berbagai tiupan angin cobaan. Sebaliknya, apabila akar pohon perbuatan manusia itu lemah, maka buah perbuatan manusia itu akan tidak bermakna dan mudah roboh dengan tiupan godaan angin. Manusia yang lisan dan hatinya menyatakan tunduk dan patuh secara sukarela tanpa keraguan-raguan pada kehendak Allah, pasti dampak perbuatannya akan bermanfaat bagi manusia lain yang ada di sekitarnya. Fungsi akidah. 1. Menuntut dan mengemban dasar ketuhanan yang dimiliki manusia sejak lahir. Yang kedua, memberikan ketenangan dan ketentraman jiwa. Yang ketiga, memberikan pedoman hidup yang pasti. Syariah. Pengertian syariah. Syariah berasal dari kata syara'a yasra'u syar'an, artinya membuat undang-undang, menerangkan rute perjalanan, adat kebiasaan, jalan raya. Syara'a yasra'u syuru'an, artinya masuk ke dalam air, memulai pekerjaan, jalan ke air, layar kapal, dan tali panah. Penggunaan kata syariah bermakna peraturan, adat kebiasaan, undang-undang, dan hukum. Syariah adalah segala peraturan agama yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk umat Islam, baik dari Al-Quran maupun dari Sunnah Rasulullah SAW, yang diberikan kepada manusia melalui para nabi agar manusia hidup selamat di dunia maupun di akhirat. Kedudukan syariah. Kedudukan syariah dalam ajaran Islam adalah sebagai bukti akidah. Setiap detik kehidupan manusia diisi dengan perbuatan-perbuatan. Perbuatan-perbuatan itu dilandasi akar keyakinan. Hati akan tunduk dan patuh secara sukarela terhadap kehendak Allah. Buah dari perbuatan itu dinamai akhlak. Fungsi syariah. Fungsinya adalah membimbing manusia yang berdasarkan sumber hukum Islam, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Secara umum, fungsi syariah adalah sebagai pedoman hidup yang telah diajarkan Nabi Muhammad SAW agar hidup manusia lebih teratur menuju ke kehidupan akhirat. Secara khusus, syariah berfungsi sebagai yang pertama, ibadah. Ibadah kepada Allah melalui rukun atau kewajiban yang telah diatur, seperti rukun Islam dan iman, dan sebagainya. Yang kedua, muamalah, hubungan manusia dengan manusia. Yang ketiga, munakahah, perkawinan, peraturan rumah tangga, dan sebagainya. Yang keempat, jinayah, hukum-hukum pidana, seperti qisas, qadis, kifarat, dan lain-lain. Yang kelima, siyasah, masalah-masalah kehidupan keduniaan, seperti politik, tanggung jawab, toleransi, dan semacamnya. Akhlak. Pengertian akhlak. Akhlak berasal dari bahasa Arab, yaitu kata khalaqa, yakhluqu, artinya membuat atau menjadikan sesuatu. Akhlak yaitu tunggal atau fuluk, artinya perangai. Penggunaan kata khalaqa dan turunannya dalam Al-Quran berarti menciptakan sesuatu. Dengan demikian,
Pengertian akhlak dari segi bahasa maupun penggunaannya dalam Al-Quran dapat didefinisikan sebagai tindakan, membentuk, atau membiasakan perbuatan. Akhlak adalah perilaku yang dimiliki oleh manusia, baik akhlak yang terpuji atau akhlakul karimah, maupun yang tercela atau akhlakul mazmumah. Dalam prakteknya, akhlak bisa dikatakan buah atau hasil dari akhlak yang kuat dan syariat yang benar. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Muhammad SAW tidak lain dan tidak bukan adalah untuk memperbaiki akhlak. Kedudukan akhlak. Kedudukan akhlak dalam ajaran Islam adalah hasil atau dampak atau buah dari perbuatan-perbuatan, yaitu syariah yang dilandasi keyakinan hati, tunduk dan patuh secara sukarela kepada kehendak Allah. Seperti halnya adalah jujur pada diri sendiri, yang merupakan bagian dari akhlak adalah dampak perbuatan seperti puasa yang dilandasi keyakinan hati bahwa dengan puasa kita dapat berempati terhadap penderitaan orang lain yang menjalani kehidupannya serba kekurangan. Fungsi akhlak. Yang pertama, meningkatkan derajat. Yang kedua, menuntut kepada kebaikan. Yang ketiga, manifestasi kesempurnaan iman. Yang keempat, keutamaan di hari kiamat. Yang kelima, kebutuhan pokok dalam keluarga. Yang keenam, membina kerukunan antar tetangga. Yang ketujuh, peran akhlak dalam pembinaan remaja. Yang kedelapan, peranan akhlak dalam pergaulan umum. Yang kesembilan, untuk melaksanakan pembangunan bangsa dan negara. Yang kesepuluh, dunia benar-benar membutuhkan akhlakul karimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.